Kita teringat soal bagaimana sulitnya menyelesaikan sebuah skripsi atau bahkan di antara kita masih ada yang merasa kesulitan dengan hal lain selain skripsi. Apakah kita mengingat detail atau inti dari kesulitan yang sudah kita alami sampai bisa kita selesaikan dengan baik? Tentu saja dengan jalan meminta. Kali ini kami akan membicarakan soal meminta sebagai salah satu cara untuk kita lepas dari masalah kita. Pertama, meminta adalah jembatan. Kami teringat dulu ketika kami mulai mengerjakan skripsi, kala itu kami benar-benar membutuhkan yang namanya tempat untuk menguji daya dan juga torsi pada sebuah mobil. Belum lagi soal kendaraannya yang kami sendiri tidak memiliki kendaraan untuk diuji. Namun dari semua kesulitan tersebut ada penyelesaiannya jika kita percaya dan terus mencoba. Tak lama setelah itu, kami meminta tolong pada rekan kampus dan akhirnya masalah kami terpecahkan berkat teman kami yang mengenalkan kami pada tempat yang memiliki alat yang bernama Dinotes, dan tak hanya itu rekan kami juga menawarkan meminjamkan mobil pribadinya untuk dijadikan sebagai spesimen uji untuk skripsi kami. Luar biasa, masalah yang kami pikir tidak bisa terselesaikan bisa selesai dengan kami meminta tolong pada rekan yang tepat. Sorry, kami tidak berniat curhat akan tetapi kami ingin menggambarkan saja betapa bergunanya meminta tolong ketika kita dalam keadaan sulit. Kenyataannya hampir tinggi kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara meminta tolong pada orang yang tepat. Ingat ya. Orang yang tepat. Jadi ketika kamu mulai stres dengan pekerjaan yang cukup berat, ada baiknya mulailah meminta tolong pada rekanmu namun jika kamu ingin ditolong kamu harus menolong orang lain terlebih dahulu. Ini merupakan syarat mutlak tanpa menolong bagaimana kamu akan ditolong. Pesannya adalah meminta tolong merupakan jembatan antara kita dan keberhasilan. Kedua, meremehkan orang lain dalam kapasitasnya sebagai penolong. Seberapa canggung kita untuk meminjam ponsel orang di jalanan. Meski dalam kesulitan, mungkin kita lebih memilih untuk tidak meminjam ketimbang harus meminta tolong untuk meminjam ponsel orang lain, karena kita berasumsi akan lebih banyak orang yang mengatakan tidak, ketimbang iya. Benar sekali bukan? Namun kenyataannya tidak demikian. Pernah dilakukan sebuah penelitian oleh psikolog dari Universitas Columbia yang telah menemukan bahwa banyak orang asing di jalanan yang ketika diminta tolong untuk meminjamkan ponsel mereka pada peserta penelitian, mereka justru meminjamkan ponsel mereka pada orang yang meminta tolong tadi. Dengan ini bisa dijelaskan kalau sebenarnya kita bisa mendapatkan pertolongan jika membuang asumsi buruk soal orang lain. Pesannya, jangan meremehkan dan membuat asumsi liar tentang orang lain sebelum kamu berbicara dengannya. Ketiga, prosedur, budaya, sistem, dan sistem pekerjaan yang menuntut kita untuk berhenti meminta dan memberi bantuan. Ketika kita melamar pekerjaan, apa yang biasa kita tanyakan? Mungkin sedikit dari kita yang mau bertanya soal budaya kerja. Kebanyakan dari kita cuma bertanya soal gaji atau hal yang bersifat menguntungkan pribadi semata. Padahal dalam bekerja keamanan psikologis adalah hal utama yang harus kita dapatkan saat bekerja, maksudnya keamanan psikologis, seperti, karyawan merasa nyaman ketika mengakui kesalahan, mengajukan pertanyaan dan mengemukakan masalah. Selain itu, ada hal yang menghalangi individu untuk meminta bantuan. Biasanya, perusahaan hanya memperhatikan skill atau pengalaman individu sebagai pertimbangan diterimanya suatu karyawan tanpa memperhatikan bagaimana karyawan baru tadi apakah mudah membantu atau meminta bantuan. Perlunya kita mencari atau bahkan kita secara pribadi, untuk membangun karakter seperti, menghormati orang lain, mudah bergaul dan bersedia berbagi dengan sesama rekan kerja. Selain itu peringkat kompetitif dan penghargaan memang seperti pisau bermata dua satu sisi kalau tak diberi mungkin karyawan malas kalau diberi karyawan bisa saling menjatuhkan. Untuk itu perlu dicari solusi bagaimana membangun budaya meminta atau memberi bantuan saat bekerja agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pesannya, mulailah pertimbangkan untuk memilih orang yang dengan senang hati membantu orang lain, bukan hanya faktor skill dan pengalaman semata. Keempat, belajarlah cara meminta bantuan. Pernah gak sih kita sadar kalau cara kita memperlakukan HRD saat melamar bekerja itu salah? Dengan entengnya kita ngomong, "Siang bos, apakah butuh karyawan?" Kami memahaminya itu sangatlah kurang baik dan menunjukkan kalau kamu tidak memahami bagaimana bertanya yang benar. Kamu boleh tahu bagaimana cara untuk sukses, tapi belum tentu tahu cara bertanya dan kepada siapa kamu harus bertanya. Tapi jika kita sudah tahu, malah kita tidak tahu bagaimana cara kita mengekspresikannya pada orang lain dengan cara yang ampuh. Bagaimana sih caranya membuat permintaan? Yang pertama jelas menuliskan tujuan Anda, agar lebih terarah dan jelas kemudian pahami spesifik,
makna, orientasi, realistis dan waktu. Jika permintaan kita memiliki orientasi tersebut maka pasti akan efektif. Permintaan efektif lebih mudah diterima ketimbang permintaan yang tidak jelas. Mungkin masih banyak lagi, namun kami akan memberikan sedikit saja pemahaman mengenai bagaimana cara membuat permintaan. Pesannya belajar meminta apa yang Anda butuhkan akan mendekatkan Anda pada keberhasilan. Kelima, kenali dan hargai mereka yang meminta bantuan dan juga memberi bantuan. Bukankah terasa menyenangkan apabila kita menerima pujian atas kinerja yang telah kita lakukan? Sayangnya beberapa dari kita tidak pernah mendapatkan itu atas kerja yang telah kita lakukan. Mengakui dan menghargai atas apa yang telah dikerjakan oleh orang lain merupakan bagian penting dari meningkatnya produktivitas. Ketika kamu menyadari bahwa meminta bantuan tidak hanya diterima namun juga patut dipuji, hal itu dapat menjadi sumber semangat baru dalam bekerja. Bayangkan saja, ketika kamu meminta bantuan, orang lain memberi pujian atas keberanianmu bertanya dan meminta. Begitupun sebaliknya ketika kamu diberi bantuan dan mau membantu orang lain maka pastilah bantuanmu akan berbuah manis untukmu. Karena, siapa yang tahu kamu membutuhkan apa, suatu saat nanti. Pesannya, jangan merasa terbebani dengan permintaan orang lain, anggap saja itu adalah pengetahuan baru untukmu. Dan jangan sampai lupa diri dengan kebaikan orang lain. Kamu juga harus mau membantu mereka dan berikan mereka imbalan atas bantuan yang sudah diberikan kepadamu. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, kemampuan kita menggambarkan kebutuhan kita memiliki banyak manfaat untuk penyelesaian masalah kita. Selain dapat membuat peluang kerja baru, juga dapat membuat kita beradaptasi dengan baik pada keadaan yang baru. Bukankah ini akan meningkatkan produktivitas kita maupun organisasi atau perusahaan? Jadi jangan ragu, tumbuhkan budaya meminta tolong. Dan memberi penghargaan atas bantuan merupakan salah satu kunci meningkatnya produktivitas.